pertemuan kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis jaringan menggunakan Debian. Pertama kita menggunakan sistem operasi akan diinstal menggunakan virtual machine. Jadi kita siapkan yang namanya virtual box. Di virtual box-nya disiapkan, kita double klik. Nah, setelah kita siapkan virtual box-nya terbuka, virtual box-nya sudah terbuka, pertama kita klik new. Kita akan membuat baru. Di sini ada new. Di bagian new ada name and operating system. Name-nya kita kasih nama siswa. Selanjutnya pada type, karena kita menggunakan sistem operasi Linux, ini kita pilih Linux. Type-nya kita klik, kita pilih Linux. Setelah kita type-nya kita pilih Linux, berikutnya adalah version. Versionnya apa? Kita menggunakan Ubuntu, karena di sini kita ISO yang sudah kita siapkan adalah Debian 7.50 min i386, artinya kita menggunakan sistem operasi Debian. i386 artinya versinya 32 bit. Jadi kalau ketemu ISO Debian-nya, CD-nya, ISO-nya adalah i356 Debian 7.50, artinya kita menggunakan Debian dengan versi 32 bit. Maka di sini pada version mesinnya kita pilih Debian, kita cari Debian. Setelah kita ketemu Debian, di sini kan ada dua pilihan, 32 bit atau 64 bit. Kita bisa tahu 32 bit seperti tadi. Kalau di sini i386. Kalau di sini tidak ada i386, berarti dia yang 64 bit. Seperti itu. Karena di sini kita menggunakan 32 bit, maka kita pilih 32 bit. Selanjutnya, setelah kita pilih Debian 32 bit, kita pilih next. Pada memory size itu pembatas memori penggunaan antara komputer host dengan virtual itu jangan sampai melebihi. Jadi jangan sampai melebihi batas merah di sini. Kalau nanti melebihi, maka komputer yang kita pakai sebagai virtual machine akan menjadi lambat prosesnya. Maka kita bisa geser, kalau melebihi kita bisa geser sedikit ke warna hijau. Jadi jangan sampai menggunakan warna merah, kita bisa ke warna yang hijau. Kita geser sedikit agar dia nanti tidak menjadi beban berat pada komputer kita. Kalau di tengah-tengahnya boleh enggak? Boleh saja kalau di tengah. Kita mau di tengah juga boleh. Oke, setelah kita memastikan ukuran memory size-nya, kita lanjutkan tekan next. Pada bagian next, ada keterangan create virtual machine. Artinya kita akan membuat virtual machine yang baru. Karena kita akan membuat virtual machine yang baru, kita pilih bagian create virtual hard disk now. Berarti kita akan membuat virtual baru. Kalau sudah kita membuat, sudah pilihannya create virtual hard disk now, kita tekan create, kita akan membuat baru. Setelah kita tekan create, virtual hard disk ini akan kita diminta membuat tipenya, tipe filenya nanti apa. Jadi tipe file disknya, apakah kita menggunakan berekstensi VDA, VHD, VMDK. Di sini bebas. Kita mau pilih di 3 pilihan ini bebas. Kita pilih sini bebas. Saat ini saya akan menggunakan virtual hard disk, jadi VHD. Setelah kita memilih bagian virtual disk, pada bagian hard disk type, hard disk file type, kita tekan next. Pada bagian storage on physical hard disk, secara default kita sudah menggunakan dynamically allocation. Jadi secara dinamis, alokasinya nanti akan dialokasikan secara dinamis. Nanti kita ini, kalau dynamical nanti kita bisa kita maksimumkan, kita minimumkan penggunaannya. Itu.
biarkan kita defaultnya tetap dynamical allocation. Kalau sudah, kita pilih next. Di sini ada isian lagi pada bagian file allocation and size. Nama filenya tadi adalah siswa 26. Nah, akankah kita letakkan di mana? Kita bisa menetapkan tempatnya itu bebas. Jadi kita bisa pindah agar nanti kita bisa mudah mencarinya, atau kita kalau mau kita copy virtual mesin kita copy tempat yang lain, kita bisa memindahnya. Jadi kita bisa tekan ini, bagian choose location new virtual disk file. Jadi kita bisa pilih choose, kita pilih lokasinya, nanti ada di mana. Kita tekan klik. Saat ini saya akan meletakkan file di sini. Jadi saya akan meletakkan file di sini di bagian, misalkan bagian kita letakkan, misalkan boleh di D, misalkan di D juga boleh. Kita pilih, misalkan kita letakkan di D, kita pilih new folder, kita buat folder yang baru. Misalkan kita tulis praktek Debian. Kalau sudah, ini bisa kita tekan enter pada keyboard, atau kita klik open. Jadi bisa kita tekan enter, setelah mengetik langsung tekan enter boleh, atau kita pilih open, tekan open. Jadi setelah tadi kita membuat new folder, kita ketikkan ini, kita buat, jadi kita nanti lebih mudah mencarinya, tujuannya diletakkan di dalam folder, agar nanti kita bisa mudah mencari file PHD yang kita buat. Nah, di sini kalau misalkan kita klik open, dia akan terbebas sini. Open sekali lagi, ini akan dieksekusi, kita masuk ke dalam directory atau folder praktek Debian. Di sini masih kosong. Di sini masih kosong. Karena tadi ini adalah nama folder yang baru kita buat. Selanjutnya, file name ini tetap kita biarkan aja. Save as type-nya tetap kita biarkan saja. Langsung saja kita tekan save. Langsung saja kita tekan save. Setelah kita tekan save, di sini kita di bagian bawah, kita bisa alokasikan. Secara default adalah 8 GB. Ini kita bisa rubah. Kita hapus yang di sini 8 GB. Jadi kita ketik hanya 12. Jadi yang di sini kita hapus, atau kalian juga bisa menggerakkan ini. Jadi ini bisa kita gerakkan. Nah, ini kita bisa gerakkan. Misalkan kita butuh 12, ya kita letakkan di 12. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggerakkan di sini, atau kita mengetikkan, ini kita ketikkan di sini 12. Jadi ada dua pilihan. Jadi setelah kita membuat file allocation size-nya, di bagian file allocation size-nya, size-nya ini sudah kita buat. Kalau sudah, kita akan create. Begitu kita tekan create, maka kita akan dibuatkan satu virtual mesin yang baru. Akan tersorot di bagian bawahnya. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi dulu. Jadi ini tidak langsung kita start, tapi kita konfigurasi. Pilih setting di sini. Sudah ditekan setting. Nah, selanjutnya, kalau di bagian setting, nanti kita akan diperlihatkan lagi bagian general. Pada bagian general ini, bagian basic itu ada nama name-nya. Tadi kita buat nama siswa 26, type-nya Linux, versinya Debian 32 bit. Nah, di sini kita langsung ke bagian storage. Pada bagian storage, kita pilih gambar disk di sini, kita pilih bagian disk karena kita akan memasukkan file ISO-nya. Kita pilih empty gambar disk. Kalau sudah, kita pilih di bagian sini. Jika sudah,
kita pilih di bagian empty, terus kita pilih di bagian sini untuk atributnya. Kita pilih choose virtual disk file. Choose virtual disk file. Kita akan mencari lokasi ISO yang kita punya, ISO Debian kita. Di sini kita cari lokasinya. Tadi kita meletakkan di misalkan punya saya letakkan di D, kita cari ISO Debian ini. Kalau sudah ketemu file ISO Debian 7.5-nya ini, kita klik, kita tandai dengan klik gitu saja. Kalau sudah, kita klik open. Maka Debian-nya akan masuk di sebelah sini. Setelah ini sudah masuk di sini, kita klik network. Di bagian network, adapter yang pertama, saya menggunakan bridge. Karena nanti IP-nya akan kita isi secara manual. Kalau NAT, nanti dia akan mendapatkan IP secara otomatis kalau PC kita terhubung ke internet. Secara default nanti akan masuk ke dalam port cat LAN kita kalau kita menggunakan cat LAN. Setelah itu, pada adapter 2, kita klik pada adapter 2. Adapter 2 kita enable network adapter, kita klik. Selanjutnya kita pilih klik internal network, karena kita hanya mempunyai satu cat LAN. Karena kita menggunakan satu cat LAN, kita pilih internal. Sebenarnya kalau kita menggunakan host only adapter juga bisa, tapi saat ini kita menggunakan internal. Setelah ini selesai, kita baru bisa tekan OK. Konfigurasi ini selesai, kita baru tekan klik OK. Setelah tadi kita klik OK, selanjutnya adalah kita tekan start untuk memulainya. Jadi kita akan memulainya, kita bisa melakukan tekan start. Nah, akan terbuka seperti ini. Yang ini saya minimaliskan saja, kita menggunakan yang ini. Setelah kita tekan start, akan muncul layar baru untuk instalasi Debian. Di sini kita pilih install. Karena kita menggunakan mesin virtual, memilih installnya kita tidak menekan klik, tetapi kita menggunakan tombol enter pada keyboard. Jadi kita tekan enter pada keyboard. Di sini ada pilihan bahasa. Secara default, bahasanya adalah bahasa Inggris. Kita pakai defaultnya saja bahasa Inggris, kita tekan enter. Lantas pada country theory area, kita pilih other. Kita gerakkan anak panah ke bawah, kita pilih other, lalu kita tekan enter. Karena kita akan mencari region centernya adalah Indonesia, kita pilih Asia. Kita naikkan anak panah ke atas, kita pilih Asia. Selanjutnya kita tekan enter. Di sini kita cari Indonesia. Setelah ketemu Indonesia, kita tekan enter. Ya, kita tekan enter. Untuk keyboardnya kita tetap menggunakan Amerika English, tekan enter. Kita tetap tekan enter saja. Nah, di sini kita akan memilih primary network interfaces. Karena tadi di bagian virtual box-nya, pada adapter 1 sudah kita pilih, kita menggunakan bridge. Kita pilih bridge Realtek. Di sini artinya kita yang ETH0, kita pilih enter. Kita ETH0, kita pilih enter. Hostname kita ganti menjadi nama siswa. Hostname kita ganti menjadi nama siswa. Kita ganti siswa 26
net, misalkan seperti itu. Jadi di sini tidak boleh ada spasi. Jadi nama siswa misalkan Galih ya, tulis saja Galih titik net itu saja. Jadi di sini tidak boleh ada spasi. Kita beri nama pendek saja. Misalkan namanya Diana ya Diana titik net itu aja. Kalau sudah kita tekan enter. Root password. Root password adalah password adminnya. Jadi kamu harus ingat-ingat password yang nanti dibuat. Kita masukkan passwordnya, bebas. Silakan dimasukkan passwordnya. Jadi passwordnya bebas yang kita buat. Passwordnya boleh huruf, boleh angka. Yang penting nanti kita terjamin keamanannya dan kita ingat untuk masuknya. Karena password itu yang tahu Anda sendiri, orang lain tidak akan tahu. Kalau sudah kita tekan enter. Setelah kita selesai memasukkan passwordnya, kita tekan enter. Re-enter password verifikasi. Verifikasi lagi passwordnya. Kita ulang lagi password tadi yang kita masukkan. Harus sama. Password yang kita masukkan harus sama dengan tadi. Kalau sudah enter. Full name user. Nama yang lengkap usernya. Misalkan siswa nomor 26. Siswa 26. Di sini penulisannya pada bagian full name boleh ada spasi. Kalau sudah kita tekan enter. Username for your account. Jadi tadi nama full name dari nama full name itu hanya diambil bagian depan saja. Jadi kita diambil bagian depan saja. Ya itu sebagai username akun. Kita boleh enter atau mau kita ganti. Kita enter saja. Password usernya, silakan dimasukkan password user. Kalau mau disamakan dengan yang tadi boleh. Kalau dibuat beda lebih bagus. Karena untuk keamanannya passwordnya harusnya beda. Jadi untuk lebih amannya passwordnya antara root dengan user usahakan berbeda. Setelah kita mengetikkan passwordnya, kita tekan enter. Masukkan sekali lagi password yang sama untuk bagian user. Setelah selesai, diakhiri dengan tombol enter. Kita pilih Western, karena posisi kita ada di Jakarta, Jawa. Jadi kita pilih waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita pilih Western, Barat. Kita tekan enter. Di sini bagian partition method. Pembuatan partisi kita pilih manual saja. Kita nanti akan buat dua partisi yang manual kita buat sendiri. Manual tekan enter. Selanjutnya kita pilih bagian SCSI. Gerakan pada bagian SCSI. Lalu sudah kita tekan enter. Pada bagian create new empty partition this device kita pilih yes. Geser ke kiri pilih yes. Enter kalau sudah. Lantas kita pilih bagian lagi ke bawah primary free space. Kita pilih ke bawah primary lock free space. Kita pilih ke bawah. Bagian ini ya. Primary lock 12 ini. Jadi di bawahnya itu. Kalau sudah tekan enter di bagian primary lock space. Lantas kita pilih create new partition. Kita pilih create new partition, kita tekan enter. Nah, di dalam kita melakukan instalasi Debian, yang perlu diingat, tadi kita mengalokasikan memori. Memorinya tadi kan kalau misalkan kita bulatkan dari 1024, kita geser ke kiri tadi. Nah, kita alokasikan misalkan memori 1024, itu nanti alokasi memorinya pada partition set harus kita pikirkan juga untuk yang namanya swap. Swap di sini adalah untuk ibaratnya ruang bernafasnya dari sistem. Ukuran swap itu adalah 2 kali ukuran memori.
Jadi kalau memorinya tadi 1028, berarti 2 kalinya, kali 2, nanti kita gunakan untuk swap-nya. Jadi ini kita kurangi, misalkan di sini kita hapus, dari sini kita hapus, kita jadikan 8, kita jadi hanya ketik 8 GB. 12-nya kita hapus, kita ganti 8 GB. Jadi di sini 8 GB. Kalau sudah ketik 8, tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, nanti ada pilihan tab new partition, kita pilih primary. Kita tekan enter. Akhiri dengan pembuatan partisi. Tekan enter. Break change to disk, kita pilih yes. Enter. Kita tunggu sampai proses selesai. Pada bagian scan another CD or DVD, kita tetap pilih no saja. Nah, setelah tadi kita melakukan proses, bagian konfigurasi the packet manager, nanti ada tulisan di bagian bawah yaitu scan CD or DVD. Nah, di sini kita tekan enter saja, kita pilih no tetap aja. Nanti kita tekan no. Oke, kita di sini pada bagian scan CD or DVD kita pilih no, tekan enter saja. Use network mirror kita pilih no. Enter. Di sini kita pilih continue saja. Repository security Debian cannot access repository Debian. Kita pilih continue saja. Kita pilih continue saja. Langsung tekan continue, kita enter. Participation in packet use survey kita pilih no. Di sini nanti kita hilangkan bagian desktop environment dengan cara menekan kita tekan spasi pada keyboard biar bintangnya hilang. Tekan spasi 1 kali, bintangnya akan hilang. Kalau sudah, enter. Jadi yang kita pakai adalah standard utilities. Kalau sudah, tekan enter. Pada bagian instalasi grup bootloader to the master boot record, tekan yes, enter. Setelah tadi kita memilih standar, maka pada bagian instalasi the group bootloader to the master boot record, kita tekan enter bagian yes. Selanjutnya kita pilih continue, kita tekan enter. Sistem akan boot. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sini sebagai administrator, yaitu di bagian login kamu ketikkan root, hurufnya kecil semua, kita ketikkan root, hurufnya kecil semua, di kiri enter. Ketikkan root, hurufnya kecil semua, tekan enter. Kalau sudah kita masukkan password yang tadi kita buat, password di sini tidak akan ditampilkan. Langsung ketik password. Kalau sudah, diakhiri dengan enter. Di sini kita muncul loginnya, kita ketikkan root, ROOT, huruf kecil semua tanpa spasi, langsung kita tekan enter. Setelah itu kita ketikkan passwordnya, kita tekan enter. Nah, kita akan masuk nanti sebagai administrator, ditandai dengan tanda crash. Nah, demikianlah proses instalasi sistem server Debian.